Halo para warga sekalian, kembali lagi di akun Nimi. Dan kali ini kita akan membahas kembali sebuah anime yang berjudul Jigoku Raku, di mana anime ini menceritakan petualangan seorang ninja bernama Gabimaru yang dijebak oleh para warga di desanya dan membuatnya harus mendapatkan hukuman mati. Namun ternyata Gabimaru mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat bebas kembali dengan cara harus mendapatkan sebuah ramuan yang disebut ramuan keabadian. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Seorang ninja bernama Gabimaru memiliki tubuh yang sangat kuat dan hampir tidak bisa mati. Setelah ditetapkan sebagai terdakwa pidana mati, dia membuat para algojo kewalahan karena tubuhnya sangat keras sampai bisa mematahkan pedang. Bahkan saat mereka mencoba membakarnya dengan api besar, Gabimaru masih tetap hidup. Setelah itu, seorang samurai perempuan bernama Sagiri ditugaskan untuk menyelidikinya. Dia bertanya mengenai asal-usul Gabimaru dan mencari alasan kenapa Gabimaru tidak bisa dihukum mati. Ketika ia melihat proses eksekusi Gabiru secara langsung, Sagiri dapat menyimpulkan kalau Gabiru masih ingin hidup. Oleh sebab itu, ia ditanya apa alasan yang membuatnya bisa seperti itu. Gabimaru mengatakan dia adalah ninja terbaik dari Iwagakure. Diakui oleh kepala desanya dan sudah dinikahkan dengan putrinya. Namun sikap dan perilaku putrinya itu sangat tidak sesuai dengan dirinya. Apabila terus seperti itu, dia khawatir jika kemampuannya suatu saat bisa tumbul. Namun ketika Gabimaru mencoba keluar dari desa, ia dijebak oleh kepala desa dan ditangkap oleh semua bawahannya. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, samurai sekaligus algojo yang berasal dari klan Asaemon itu siap menghukum Gabimaru. Berbeda dengan algojo yang sebelumnya, dia memiliki kemampuan spesial dan bisa membunuh Gabimaru hanya dengan satu kali serangan. Gabimaru bisa merasakan hal tersebut, makanya dia berusaha untuk menghindari semua serangan dan mencoba melawan dengan ninjutsu miliknya. Karena pekerjaan Sagiri sering melihat manusia yang meninggal di hadapannya, oleh sebab itu dia bisa mengetahui kalau Gabimaru berbohong atas satu hal. Sebenarnya, dia sangat mencintai istrinya. Dia ingin berhenti mencari nafkah sebagai seorang ninja dan ingin hidup berdua dengan istrinya. Seperti manusia normal, awalnya dia beranggapan kalau kepala desa akan mengerti keinginannya. Tapi sepertinya semua itu takkan pernah terwujud. Sambil memperlihatkan surat perintah, Sagiri mengatakan kalau keinginannya itu bisa terwujud dalam surat itu. Karena dalam surat itu tertulis bahwa kejahatan apapun akan diampuni. Tapi syaratnya, dia harus pergi ke pulau misterius yang bernama Shinsenkyu, di mana di sana ia diminta untuk bersaing dengan tahanan lain dalam mencari ramuan yang bisa memberikan keabadian. Ketika seorang pendongeng terpidana mati meminta untuk dipenggal, saat dia bercerita, ayahnya Sagiri menerima permintaannya. Dia menebasnya dengan sempurna tanpa menimbulkan rasa sakit ataupun emosi. Hal ini membuat Sagiri termotivasi untuk menjadi seperti ayahnya. Namun sampai sekarang, dia pun belum terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap kali dia menghukum seseorang, dia memiliki keraguan dan rasa takut akan menimbulkan penderitaan. Sebelum pergi ke Pulau Shinsenkyu, setiap tahanan terpidana mati harus melewati seleksi pemilihan. Para penjaga menjelaskan bahwa ada misi yang harus mereka kerjakan, yaitu pergi ke Pulau Shinsenkyu dan membawa kembali ramuan keabadian. Selama menjalankan misi tersebut, mereka akan didampingi oleh pengawas. Jika mereka melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak diinginkan, pengawas akan langsung memenggal kepala mereka. Selain itu, apabila mereka kembali tanpa pengawas, mereka akan tetap dijatuhi hukuman mati. Dikarenakan kapasitas kapal dan jumlah klan Asamiya terbatas, mereka diperintahkan untuk mengurangi jumlah dengan cara saling membunuh. Gabimaru memprotes perintah tersebut di saat yang lainnya saling menyerang. Dia meminta kepada Shogun untuk memakai cara yang lain.
Namun, mereka tidak mendengarkan perkataan Gabimaru dan Sang Shogun malah menyuruh seseorang untuk membunuh Gabimaru. Jika ia dapat membunuh Gabimaru, maka ia akan diloloskan dari seleksi tersebut. Gabimaru yang sudah tidak mau membunuh siapapun, namun demi bertahan hidup, dia terpaksa harus membunuh semua orang yang berani menantangnya. Meskipun tangannya masih terikat, Gabimaru bisa menyerang semua lawannya dengan cara yang brutal. Dia membuat para penjaga ketakutan karena kemampuannya berada di tingkat yang berbeda. Sementara Sagiri, ia memahami perasaannya setelah melihat pertarungan tersebut. Dia sadar kalau yang dibutuhkan olehnya bukanlah berani menghadapi rasa takut, tapi ia membutuhkan sebuah tekad untuk memikul beban dari nyawa orang yang sudah direnggut. Para penjahat beserta pengawasnya sudah mulai memasuki area pulau. Di sana mereka menemukan ada banyak sekali tanaman dari berbagai habitat dan jenis yang berbeda. Setibanya di sana, Gabimaru langsung memutuskan tali ikatan. Sagiri yang tidak bisa membiarkannya berbuat seenaknya, dia memaksanya untuk tetap mengikuti aturan dan memakai ikatan talinya lagi. Kemudian di saat Gabimaru mengikat tangannya sendiri, tiba-tiba ada penjahat lain yang menyerangnya. Penjahat itu dibiarkan tidak memakai ikatan dan diperbolehkan menggunakan senjata untuk membunuh penjahat yang lain. Gabimaru merasa kalau perlakuan terhadapnya tidak adil. Pengawas yang lain juga berpendapat kalau Sagiri itu terlalu kaku, sehingga dia ditetapkan di peringkat terendah. Meskipun demikian, Gabimaru tetap mematuhi perintahnya. Dia bertarung melawan penjahat itu dalam keadaan tangannya terikat. Meskipun tangannya terikat, tapi dia tidak bisa menang dan mengalahkan penjahat tersebut dengan sangat mudahnya. Setelah penjahat yang diawasinya mati, pengawasnya memperingatkan kalau situasi di sana akan segera berubah. Beberapa saat ketika mereka menuju pantai, ada beberapa orang yang sudah melakukan tindakan berbahaya. Mereka tidak peduli dengan kewajiban atau aturan yang hanya berusaha bertahan hidup. Setelah mengetahui hal tersebut, Gabimaru memutuskan untuk menyerang pengawasnya. Daripada dihalangi oleh aturan yang merepotkan, dia lebih mengutamakan misi mencari ramuan keabadian. Namun ketika Gabimaru berniat membunuh Sagiri, dia teringat dengan kenangan ketika masih bersama istrinya. Kenangan tersebut membuat hatinya ragu-ragu. Bahkan ketika Sagiri sudah tidak bisa melawan lagi, dia tidak sanggup untuk membunuhnya. Dan terlihat seperti tersisa Gabimaru beranggapan kalau itu adalah kelemahannya. Sedangkan Sagiri menganggapnya sebagai benih kekuatan. Oleh karena itu, Sagiri mengabaikan perbuatannya jika Gabimaru menyesal dan ingin memperjuangkan kembali hidupnya. Ketika semuanya melanjutkan perjalanan, tiba-tiba muncul serangga dan makhluk aneh dengan penampilan yang mengerikan. Mereka terlihat seperti gabungan antara hewan dengan patung Buddha. Meskipun bentuknya tidak realistis, Gabimaru dapat menyimpulkan kalau makhluk itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia sempat berpikir untuk kabur dari sana. Namun, dikarenakan makhluk itu sudah mengepungnya, dia memutuskan untuk fokus melawan dan tidak terlalu memikirkannya. Di saat Gabimaru sedang bertarung, Sagiri hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Ia kesulitan untuk melawan dan kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Gabimaru yang tidak ingin mempedulikannya, tetapi tubuhnya bergerak sendiri seperti ingin menyelamatkan Sagiri. Untung saja ada orang lain yang bisa mengalahkan monster yang satunya lagi. Dia bernama Yuzuriha. Bersama dengan pengawasnya, setelah itu pun Yuzuriha mengajak mereka untuk bekerja sama. Dia bersedia untuk berbagi informasi yang telah dia dapatkan.